warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KB, kembali lagi dengan saya penyuluh KB. Dan pada video kali ini mungkin agak beda dengan video-video sebelumnya, karena di video-video sebelumnya saya pasti akan membahas tentang alat kontrasepsi, seputar keluarga berencana dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini saya akan sharing atau membagikan tips public speaking untuk kalian yang merasa diri kalian itu adalah seorang yang introvert. For your information, aku sebenarnya itu adalah orang yang introvert, tapi here I am, bekerja sebagai penyuluh keluarga berencana yang sebenarnya job desk-nya itu sebagian besar, bahkan kayaknya seluruh dari job desk-nya itu merupakan sosialisasi ke banyak orang atau ke kerumunan massa. Setiap harinya seperti itu. Jadi kita nggak kerja di kantoran ya, kita kerjanya itu lapangan, bertemu dengan orang baru setiap harinya, melakukan sosialisasi, bertemu dengan pasangan usia subur, bertemu dengan wanita usia subur, terus membina kader dan lain sebagainya ya. Yang kita itu membutuhkan satu modal, yaitu public speaking. Tanpa adanya public speaking, kayaknya pekerjaan dari penyuluh KB itu sebenarnya tidak akan terlaksanakan dengan baik seperti itu. Dan suatu tantangan tersendiri bagi orang introvert seperti saya. Tapi gimana saya mengatasi hal tersebut? Kalau misalnya saya bisa, Anda pasti bisa. Kalian semua pasti bisa. Mom pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Sebelum masuk tipsnya, saya mau ngejelasin dulu kenapa public speaking ini penting untuk kalian punya sebagai modal dasar kalian untuk menghadapi dunia kerja. Sebenarnya nggak dunia kerja sih, dimulai dari dunia pendidikan lah, dimulai dari kuliah deh yang paling pentingnya. Kalian ngerasa nggak sih kalau di saat kita kuliah itu yang paling sering kita lakukan adalah presentasi kelompok, presentasi individu, seperti itu ya. Dan ini tuh dibutuhkan satu modal, yaitu public speaking. Aku dulu orang yang paling enggan mengacungkan tangan saat dosen mempersilahkan kita memberikan pertanyaan kepada dosen, ataupun kalau misalnya ada rekan yang sedang melakukan presentasi ke depan dan disuruh untuk melakukan sanggahan atau menanggapi atau bertanya, saya adalah seorang yang paling enggan untuk angkat tangan, ngacung ke depan. Karena yaitu saya merasa diri saya tuh kurang nyaman jika harus berbicara di depan banyak orang, karena saya tahu sebenarnya saya itu adalah seorang introvert. Tapi sebenarnya gini, public speaking itu pasti dibutuhkan, baik bagi orang yang introvert ataupun bagi orang yang extrovert atau bagi orang yang ambivert. Pokoknya semuanya itu pasti butuh public speaking, mau gak mau. Kita dipaksa untuk harus bisa melakukan public speaking. Contohnya gini, ya oke lah kalau misalnya kita adalah seorang yang nanti kerjaannya itu adalah di kantoran ya, dan kalau untuk setiap hari kita harus bekerja dengan berkas-berkas dokumen-dokumen pengarsipan, dan itu nggak butuh suatu public speaking yang seperti saya lakukan di pekerjaan ini ya sebagai penyuluh KB. Tapi sebenarnya sadar atau nggak sadar, kita tetap butuh namanya public speaking. Misalnya kita adalah seorang yang kerja kantoran yang seperti saya sebutkan di awal tadi, tapi kan kita tetap harus melakukan meeting atau enggak rapat ya, dan itu tuh menantang kita untuk tetap melakukan public speaking, misalnya berkomunikasi ke atasan, atau kita butuh juga untuk berkomunikasi ke sesama rekan kerja, atau sometimes kita memiliki anak buah dan kita harus membina mereka, dan itu pasti dibutuhkan suatu public speaking. Dan itu makanya kenapa saya katakan di awal tadi, kita harus memiliki modal public speaking, mau nggak mau. Apakah kita orang introvert, extrovert kah, atau ambivert kah, pasti di dunia kerja ataupun udah masuklah dunia perkuliahan itu kita butuh. Dan kalau misalnya di kuliahan, saya baru ingat kita akan melaksanakan yang namanya sidang ya, entah itu sidang sempro ataupun sidang akhir seperti itu, dan itu membutuhkan public speaking. Tanpa adanya public speaking yang baik, itu akan penguji akan menilai kita mungkin jelek ya kalau untuk skornya jika public speaking kita tidak baik. Dan kita orang yang introvert itu suatu tantangan tersendiri bagi kita, karena kita kan basicnya pasti nggak suka melakukan public speaking, nggak suka bertemu dengan orang baru, nggak suka harus menyampaikan pendapat di depan umum. Oke, ini untuk tips yang pertama itu adalah, yang pertama, kalian harus memiliki niat. Kalian harus memiliki niat bahwa kalian bisa menaklukkan ini semua, kalian bisa melakukan public speaking di depan orang banyak. Tanamkan dulu dalam diri Anda itu niat. Itu yang niat yang besar, itu yang pertama, niat.
Terus yang kedua, kita nggak seperti orang yang extrovert, yang kalau misalnya dia disuruh public speaking, dia akan bisa mengimprovisasi public speakingnya dia seperti apa, karena materinya dia yang ada di pikiran itu sangat gampang keluar dengan vokal mereka. Jadi selaras antara pikiran, hati maupun ucapan itu udah bisa langsung mengalir begitu saja. Tapi berbeda dengan orang introvert yang sebenarnya dia udah ada di pikiran, cuma dia susah untuk mengeluarkannya. Dia susah untuk merespon apa yang ada di pikiran. Kadang-kadang dia bertabrakan. Tips dari aku, kalian harus melakukan pelatihan sebelumnya. Itu wajib banget kalian lakukan sedetail mungkin ya. Kalian pelajari materinya banyak-banyak. Yang harus kalian lakukan itu adalah persiapan materi. Kalau misalnya waktunya mepet, paling tidak sehari sebelumnya ya, kalian harus mempelajari materinya secara benar-benar dan sedetail mungkin. Atau kalau bisa kalian ambil seminggu sebelumnya. Itu yang saya lakukan. Saya akan mempelajari materi. Misalnya presentasinya minggu depan nih tentang materi ini. Ini otomatis akan saya lakukan pembelajaran materi minggu sebelumnya, seperti itu. Dan ini akan menghasilkan materi yang tertanamkan di pikiran saya. Jadi saya udah siap apabila nanti setelah saya presentasi nanti ada yang bertanya, karena materi yang saya kumpulkan itu udah cukup banyak, karena latihan yang saya lakukan udah cukup banyak. Itu akan memudahkan saya untuk menjawab semua pertanyaan dari audiens atau dari sasaran. Itu yang saya terapkan dalam pekerjaan saya ya sehari-hari. Terus yang ketiga, setelah kalian tadi mempelajari materinya, kalian harus melakukan latihan. Latihan itu sangat penting. Ada beberapa metode latihan. Kalau yang saya lakukan, yang pertama itu adalah merekam diri saya sendiri seperti ini. Saya siapkan kamera, kemudian saya berlatih seolah-olah saya sedang melakukan presentasi. Setelah saya melakukan presentasi, itu gak dijeda ya. Jadi waktunya tuh dari public speaking pembukaan, isi sama penutup itu udah saya rekam dari awal sampai akhir menggunakan kamera HP ataupun kamera yang kalian punya, apapun itu. Terus kemudian lakukan evaluasi seperti itu. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih, kira-kira yang kurang dari kalian apa ya, yang kurang menarik dari kalian apa ya. Apakah pembicaraan intonasinya terlalu cepat, intonasinya kurang, artikulasinya kurang jelas, seperti itu. Atau kayaknya kalian butuh intermezzo karena pas kalian lihat pun public speaking kalian terkesan kurang menarik, seperti itu ya. Kalian bisa lakukan introspeksi diri. Atau kalian juga bisa meminta saudara kalian atau teman kalian, rekan kalian yang kalian percayai untuk menilai tentang video kalian, seperti itu. Tapi saya yakin kalau orang introvert kayaknya agak malu ya untuk meminta pendapat teman, tapi nggak apa-apa, it's up to you. Kalau misalnya kalian berani minta pendapat orang lain, good. Tapi kalau misalnya nggak berani, nggak apa-apa, kalian lakukan introspeksi sendiri saja. Terus metode yang kedua itu adalah dengan berlatih di cermin. Ini juga sering saya lakukan ya. Misalnya besok saya harus bertemu membina kader, dan itu saya lakukan dulu latihan di depan cermin. Apakah saya sudah bagus dalam hal gesturnya, membuat orang mengerti, artikulasinya bagaimana, materi yang saya sampaikan bagaimana, itu harus dipersiapkan sebelumnya. Bagi orang introvert, bagi orang yang extrovert, bagi orang extrovert mungkin hal semacam itu nggak perlu, karena dia bisa melakukan improvisasi atau dia udah yakin dia bisa mengelola dengan dadakan gitu. Tapi bagi orang yang introvert, dia harus melakukan latihan agar memupuk rasa pede juga, terus meyakinkan dirinya kalau dia bisa, dan ya udah lebih berani aja gitu karena banyak latihan. Itu untuk tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat itu apa? Tips yang keempat itu adalah Oke, untuk tips yang keempat itu adalah knowing your audience, atau kita harus kenali dulu audiens kita siapa, penonton kita siapa, sasaran kita siapa. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita harus presentasi yang audiensnya atau sasarannya itu adalah kalangan remaja, maka otomatis kita harus pembawaannya itu adalah easy going, santai, tidak kaku, dan perbanyaklah intermezzo, seperti itu. Jadi kita harus berbaur di dalamnya agar kita satu frekuensi di dalamnya dengan audiens kita. Setelah kita satu frekuensi, itu pasti materi yang akan kita sampaikan itu akan lebih cepat masuk ke dalam audiens kita, seperti itu. Tetapi ini berbeda halnya dengan misalnya kita harus presentasi yang audiensnya itu adalah seorang yang religius atau seorang yang agamis, seperti itu. Maka dari tutur kata kita juga harus disesuaikan, cara kita berpenampilan harus disesuaikan, seperti itu.
Jadi nanti frekuensi kita akan sama dengan audiens kita, dan itu tadi materinya akan mudah masuk ke dalam audiens, dan kita itu akan bisa berbaur dengan audiens kita seperti itu. Itu akan memudahkan sekali saat kita melakukan public speaking. Terus tips yang kelima setelah kalian melakukan knowing your audience, ini optional sih sebenarnya. Saat kalian, ini saat hari H ya, kalian melakukan presentasi atau kalian melakukan public speaking, kalian bisa menganggap penonton-penonton kalian itu adalah patung-patung. Ini untuk menghindari atau mengantisipasi adanya rasa gugup pada kalian atau demam panggung pada kalian. Sebenarnya gini untuk tambahannya, untuk rasa gugup sama rasa demam panggung itu sebenarnya bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kalian. Dengan adanya rasa gugup, dengan adanya rasa demam panggung, itu akan memacu adrenalin kalian sehingga kalian akan terlihat more powerful sebenarnya, seperti itu. Oke, ini juga biasanya sebagai tambahan ya, tapi ini optional. Aku punya tips. Saya ini kan adalah orang yang minus sebenarnya, minusnya juga minus 3 sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya melihat orang atau melihat sesuatu tanpa menggunakan kacamata, itu hitungannya udah blur. Mohon maaf, itu hitungannya udah blur. Tapi ini biasanya saya gunakan saat saya presentasi. Saya tidak akan memakai kacamata saat saya sedang presentasi, karena ini akan membuat saya lebih pede dan lebih tidak merasakan gugup seperti itu. Saya yakin kalian-kalian di rumah atau yang sedang nonton ini pasti punya tips-tips buat kalian sendiri yang bisa kalian dapat dari kalian sendiri, karena saya yakin semua semua manusia itu memiliki akar pikiran yang itu tuh berguna, dan itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya seperti itu. Oke, tips yang terakhir dari saya itu adalah jangan lupa berdoa, jangan lupa minta dilancarkan untuk melakukan presentasi, melancarkan lisan kita, soalnya kan memang kita ada doanya ya, seperti itu. Jadi disesuaikan aja dengan agama kita masing-masing apa doanya, dan kita setelah kita berikhtiar atau kita berusaha, ya kita tinggal pasrah, tinggal berdoa yang banyak, yang kuat. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan semoga ini bisa jadi video referensi buat kalian saat kalian ingin memulai sesuatu public speaking, even kalian adalah seorang yang introvert. Gak ada bedanya kok antara introvert, extrovert sama ambivert. Semuanya sama-sama bisa melakukan public speaking dengan hebat. Oke, terakhir dari saya, slogan dari BKKBN yaitu berencana itu keren. Jadi jangan lupa selalu merencanakan sesuatu sebelum kalian melakukannya. Bye!